masuk di permasalahan yang pertama, yaitu tentang identitas nasional. Masalah yang ditimbulkan dari identitas nasional adalah ketidakstabilan sosial politik, pendidikan, pembenturan etnik dan agama, kurang bersihnya lembaga peradilan, ketenagakerjaan di luar ataupun di dalam negeri, isu terorisme, separatisme, dan disintegrasi bangsa, masalah kemiskinan dan kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, dan semacamnya. Dan untuk saran untuk mempertahankan identitas nasional itu dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Yang kedua, masalah integrasi nasional. Masalah yang ditimbulkan dari integrasi nasional ada 3. Yang pertama, kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, perlakuan pemerintah terhadap pemerataan pendapatan yang tidak merata, seperti UMR pada suatu daerah. Yang ketiga, konflik perbedaan antara kelompok modern dengan tradisional yang menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, konstitusi Indonesia. Masalah konstitusi menurut pemerintah yaitu dalam mengeluarkan kebijakan di masa pandemi ini berorientasi pada 3 hal, yaitu kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan pertimbangan ekonomi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun keputusan. Di sisi lain, penanganan pandemi dengan substansi hukum ini juga cukup berpengaruh pada struktur dan budaya masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang masif. Untuk saran yang pertama itu harus meletakkan tujuan dan kepentingan bersama sebagai suatu bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, perbedaan tetap dihormati dan dihargai dalam ikatan cita-cita dan spirit kebangsaan. Yang ketiga itu kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Masalah kewajiban warga negara itu ada 3, yaitu yang pertama 1, tidak atau menghindari pajak. Yang kedua, tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ketiga itu melanggar hak asasi manusia. Sedangkan masalah hak warga negara itu ada 2. Yang pertama itu penangkapan seseorang yang tidak berlandaskan hukum. Yang kedua, pendidikan yang tidak merata. Dan untuk sarannya itu hanya perlu kesadaran dari pemerintah dan negara dalam menyikapi masalah tersebut. Yang kelima itu demokrasi Indonesia. Masalah demokrasi Indonesia yang paling krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruk kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, dan pemilu pada biaya yang tinggi, dan masifnya politik uang dalam pemilu. Ada juga kabar bohong dan berita palsu tentang rendahnya keadaan politik warga negara. Sarannya itu perlu partisipasi semua pihak, baik intelektual, aktivis, jurnalis, dan partai politik untuk menyadari situasi kemerdekaan sekarang ini pada demokrasi di Indonesia sekarang ini. Yang keenam itu penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia ada 5. Yang pertama itu lemahnya integritas menegakkan hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Dan yang terakhir itu 5, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Dan untuk saran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kepentingan nasional sehingga dapat mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya.
Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Ada 4 masalah yang ditimbulkan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan setiap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku agama yang berbeda sehingga menimbulkan sikap toleransi. Dan yang keempat, kehidupan pertahanan dan keamanan. Dan untuk sarannya itu, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan upaya mencegah faktor-faktor yang ditimbulkan dari desintegrasi bangsa sedini mungkin, dan juga untuk mengupayakan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Masalah yang terakhir yaitu ke-8, ketahanan nasional dan bela negara. Masalah ketahanan nasional adalah perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia tidak negara juga ikut berperan penting dalam memikul tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara.